Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pencemaran nama baik ID oleh jaring. Di sini saya Putri Hani Agustin, NIM 20021010351 akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Anggota dari kelompok kami yaitu Kenalkan, saya Rifda Hania, NIM 180210201022 dari kelompok D. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatiatur Rahma dengan NIM 200810201174. Saya Agustin Indah Pawestri dengan NIM 200210204016. Saya Andira Nur Mufidah, NIM 200210103110. Baik, selanjutnya kepada pemateri saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang akar penyebab pelanggaran terjadi. Pada tanggal 13 Juni 2020, Jaring mengunggah foto di Instagram pribadinya dengan kalimat tuduhan bahwa ID merupakan kacung WHO karena kebijakan rapid test yang ditujukan kepada ibu hamil. Selanjutnya, Jaring meminta ID dibubarkan di dalam komentar postingan tersebut. Pada tanggal 16 Juni 2020, Jaring dilaporkan ke polisi oleh ID Bali. ID melaporkan Jaring karena menurutnya Jaring telah melakukan pencemaran nama baik terhadap ID. ID juga melaporkan Jaring atas dugaan ujaran kebencian. Pada unggahan Instagram pribadinya, Jaring mengunggah foto yang berisi kalimat tuduhan kepada ID dan rumah sakit adalah kacung dari WHO lantaran kebijakan rapid test yang diberlakukan untuk ibu hamil. Dalam kolom keterangan, Jaring juga meminta agar ID dibubarkan. Akibat dari unggahan tersebut menjadi viral dan menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Kemudian pada 16 Agustus 2020, ID melaporkan tindakan Jaring dengan tuduhan pencemaran nama baik dan atas dugaan ujaran kebencian. Indonesia kini memiliki hak dan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Adanya kebebasan berpendapat, masyarakat mampu untuk mengeluarkan pandangan, kehendak atau perasaan dengan bebas, terhindar dari tekanan fisik dan atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan seseorang menyampaikan pendapat baik di muka umum atau media sosial. Kebebasan berpendapat yang dimaksudkan adalah bukan kebebasan berpendapat sebebas-bebasnya. Hak kebebasan berpendapat orang lain seperti menghormati pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan sopan, hingga menyampaikan pendapat sesuai dengan undang-undang yang diatur terutama pada media sosial. Yang dimaksudkan kebebasan berpendapat sesuai dengan undang-undang adalah kebebasan berpendapat yang tidak lupa dengan kewajibannya seperti tidak mengandung kata kotor dan tidak mengandung hinaan hingga pencemaran nama baik seseorang. Hak siapa yang dilanggar? Di sini, hak yang dilanggar adalah hak ID, karena Jaring tidak tepat saat dia menyampaikan pendapatnya, apalagi hal tersebut diunggah di media sosial. Hal itu membuat reputasi ID menjadi buruk, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut. Kasus ini termasuk dalam bentuk pelanggaran HAM, di mana ada pihak yang merasa dirugikan karena pencemaran nama baik dan penghinaan lewat jaring sosial. Kasus yang dilakukan oleh Jaring ini terdapat dalam UU ITE pasal 27 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi, "Siap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik." Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Jaring sebagai pihak yang melakukan pelanggaran dan ID sebagai pihak yang haknya dilanggar. Solusi untuk mencegah atau menanggulangi kasus Jaring agar tidak terjadi lagi. Melihat kasus Jaring, tidak seharusnya Jaring mengeluarkan kata-kata kasar yang dapat menyinggung pihak ID. Dalam situasi COVID-19 saat ini, di mana semua orang merasa resah, tidak seharusnya Jaring menambah keresahan semua orang dengan perkataannya. Negara kita adalah negara demokrasi, di mana mempunyai kebebasan untuk menyampaikan suatu pendapat. Jadi, kebebasan di sini bukan berarti kebebasan untuk menghujat seseorang atau suatu kelompok seperti yang dilakukan Jaring, sehingga dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan.
Seandainya, jika Jerix menyampaikan ide atau pendapatnya secara baik dan sesuai aturan, tentu saja kasus ini tidak akan terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom diskusi MMP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.